Menurut kamu, yang kamu dapatkan, silahkan kamu reka-reka. Tidak dikonfirmasi dengan kelompok, dan ini akan mengakibatkan kacau perencanaan. Bila kacau, maka kita akan mengalami suatu tindakan kegagalan. Bila gagal, maka sesuatu yang kita planning, kita rencanakan itu sia-sia belaka. Maka supaya tidak sia-sia belaka, maka kita harus manajemen di dalam sebuah kegiatan yang diinginkan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu sangat rahmat dan karunia yang kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Penghormatan saya, pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Ali selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen isu dan krisis. Seterusnya kepada teman-teman saya yang saya cintai. Nah, saya Sari Putri sebagai moderator dari kelompok 5 akan memperkenalkan teman-teman saya. Kedua ada Yala Safrina, yang ketiga ada Zilet, yang keempat ada Rina, yang kelima ada Zahwa, yang keenam ada Laura, dan yang terakhir ada Salsabila. Nah, itu dia perkenalan singkat dari kelompok 5. Langsung saja di sini kami dengan tema manajemen krisis dan penerapannya akan memaparkan materi yang telah kami bagikan di grup. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi krisis. Imosicon mendefinisikan krisis sebagai akan kejadian yang tidak dapat diprediksi, yang mengancam harapan pemangku kepentingan secara serius, dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi yang menghasilkan output negatif. Dan menurut Michel Kamal-Dessau dan Judilat adalah kondisi perusahaan yang membuat sebuah perusahaan yang menjadi objek perbincangan oleh kalangan luas. Sedangkan Stephen Fink dalam bukunya Krisis Management Planning for the Inevitable mendefinisikan krisis sebagai kondisi yang tidak stabil, di mana perusahaan harus mengambil tindakan dan keputusan secara cepat dan tepat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bina adalah sedikit pengertian atau definisi dari krisis. Selanjutnya kepada pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang karakteristik krisis yang akan dipaparkan oleh Laura Safrina. Pada moderator, saya akan menjelaskan tentang karakteristik krisis. Krisis pada dasarnya merupakan sebuah situasi yang tidak terduga organisasi. Artinya organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaannya. Krisis juga merupakan gangguan yang secara fisik memengaruhi sistem secara keseluruhan dan mengancam asumsi dasarnya. Dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwasanya krisis itu mempunyai beberapa karakteristik yang dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan sebuah krisis dengan sebuah isu. Karakteristik krisis antara lain adalah yang pertama peristiwa yang spesifik, yang kedua krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi di setiap saat, yang ketiga krisis menciptakan ketidakpastian informasi, yang keempat menimbulkan kepanikan, yang kelima menimbulkan dampak bagi operasional organisasi, dan yang keenam berpotensi menimbulkan konflik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Laura. Selanjutnya materi tentang sumber terjadinya krisis yang akan dipaparkan oleh Nurul Anita. Kepada Nurul Anita dipersilakan. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber terjadinya krisis. Satu, yang pertama, immediate krisis. Tipe krisis ini adalah tipe yang paling ditakuti oleh perusahaan karena krisis yang terjadi muncul secara tiba-tiba tanpa adanya sinyal-sinyal yang menandakan krisis akan muncul. Contohnya itu seperti gempa bumi, kebakaran, dan juga serangan bom. Yang kedua ada emerging krisis. Tipe krisis ini masih memerlukan seseorang praktisi PR untuk terlebih dahulu meneliti krisisnya sebelum masalahnya meledak dan dapat membuat perusahaan atau organisasi mengalami kesusahan. Contoh dari tipe krisis ini adalah
penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu krisis bertahan. Tipe krisis ini adalah krisis yang sudah lama berlalu tetapi masih saja muncul dalam kurun bulanan atau tahunan. Contoh krisis dari tipe ini adalah spekulasi atau rumor tentang perusahaan yang menyebar luas dari mulut ke mulut. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya. Tentang fase eskalasi yang akan dipaparkan oleh saudari Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang fase eskalasi. Fase eskalasi di sini bermaksud bahwa ada suatu fase di mana intensitas dari suatu konflik itu meningkat. Yang dimana misalkan kita ada dalam suatu konflik krisis bersama organisasi yang membuat konflik tersebut menjadi semakin memanas dan lebih tegang. Contoh lainnya adalah ketika dulunya kita berteman akrab dengan sesama individu atau suatu organisasi, namun kita memilih untuk menjauh dari orang tersebut atau pihak tersebut dikarenakan adanya hal yang canggung dan tidak ada lagi apa yang bisa dipertahankan. Oleh karena itu fase eskalasi di sini adalah fase yang patutnya dihindari dalam krisis dan konflik, mengakibatkan jauhnya seseorang maupun organisasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yaitu tentang penerapan manajemen krisis yang akan dijelaskan oleh saudara Zilen. Soal penerapan manajemen krisis. Yang pertama itu ada yang namanya prakrisis. Ini sebenarnya lebih ke pencegahan dan juga rencana yang kita buat agar menghindari sebuah krisis tersebut. Yang kedua, respon krisis. Nah, setelah kita membuat rencana yang telah kita susun, dari di bagian respon krisis inilah kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Yaitu yang ketiga itu pasca krisis. Dan setelah krisisnya terlewati, kita juga harus membuat rencana bagaimana supaya krisis ini tidak terulang kembali. Nah, ini yang disebut dengan pasca krisis. Saya kembalikan ke moderator. Dia tadi pemaparan materi tentang manajemen krisis dan penerapannya. Nah, karena kami sudah selesai memaparkan materi, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Moderator yang kami persilakan saya ingin bertanya mengenai eskalasi yang dijelaskan oleh saudari Salsa. Jadi di sini saya ingin menanyakan, misalnya kalian pernah menghadapi kasus organisasi kalian yang lagi ada konflik dengan organisasi eksternal. Nah, kira-kira gimana cara kalian untuk memanajemen konflik tersebut agar berakhir? Karena menurut saya itu tidak baik juga kalau misalkan di antara dua komunitas atau organisasi itu saling tidak terjalin hubungan yang baik, karena kan tujuan kita juga sama-sama menjalin silaturahmi nih, sama untuk membuat dampak yang baik melalui program. Jadi apa nih manajemen yang baik untuk kalian untuk menangani eskalasi tersebut? Terima kasih. kepada Reno yang telah bertanya kepada kelompok kami. Di sini tadi sudah dijelaskan makna dari eskalasi tersebut. Kemudian tadi yang menjelaskan manajemen krisis, yang menjelaskan bagaimana tahap dan cara-cara kita menyelesaikan krisis yang kita alami dalam organisasi maupun perusahaan. Nah, di sini terdapat ada namanya respon krisis, yang dimana kita dapat merespon krisis yang tidak terduga. Oleh karena itu kita patut misalkan satu organisasi itu ribut dengan organisasi eksternal. Oleh karena itu itu termasuk ke dalam respon yang tidak terduga. Oleh karena itu baiknya kita menyelesaikannya dengan cara terlebih dahulu untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi sehingga tidak terbentuk krisis dan melebar kepada tahap eskalasi. Nah, baiknya juga sebelum terjadinya konflik, baiknya kita menghindari hal-hal yang mendekatkan kita kepada konflik tersebut. Udah, itu dari saya. Dari teman-teman ada tambahan? Bagaimana ya cara penanganan krisisnya tergantung dari seperti apa bentuk krisisnya, dan kami juga kan belum tahu nih krisis yang abang maksud nih, masalah konflik awalnya seperti apa, penyebab pemicunya seperti apa. Jadi kami juga nggak bisa memberikan solusi karena memang di setiap kasus beda cara penanganan. Ya kalau mau ngasih orang bang, ngasih orang bang. Oke, terima kasih. Mengenai karakteristik krisis tadi kan sudah dijelaskan yang dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan sebuah krisis dengan sebuah isu. Nah, kalian juga sudah menjelaskan beberapa karakteristik krisis.
jadi kan tadi contohnya itu kan ada 6 karakteristiknya itu ada 6. Yang pertama, peristiwa yang spesifik. Yang kedua, krisis bersifat tidak diharapkan. Yang ketiga, krisis menciptakan ketidakpastian informasi. Yang keempat, menimbulkan kepanikan. Yang kelima, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Yang keenam, berpotensi menimbulkan konflik. Nah, menurut saya contoh dari karakteristik ini adalah rumor-rumor hal buruk yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi kan sebuah perusahaan itu apabila terjadi rumor-rumor yang tidak diharapkan itu akan membuat kayak nilai dari perusahaan itu akan turun gitu. Jadi rumor itu kan terjadi kita nggak terduga-duga. Misal contohnya adalah perusahaan kosmetik. Jadi perusahaan kosmetik itu menerbitkan kosmetik mungkin make up gitu kan. Nah pas dicoba sama beberapa orang itu make upnya itu cocok, mukanya jadi cantik. Nah tapi dicoba oleh beberapa orang lain mukanya malah jadi jerawatan. Nah akibat dari akibat dari orang yang coba ini jadinya jerawatan, jadi kan mereka menyebarluaskan kalau kosmetik ini nggak bagus, kosmetik ini nggak baik untuk orang yang jerawatan gitu. Jadi itu kan bisa menurunkan nilai atau harga dari kosmetik itu sendiri gitu. Hanya itu yang saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kami, di mana kesimpulannya adalah krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, ataupun seluruh masyarakat. Dan di era sekarang, apalagi di era komunikasi, terdapat krisis dalam komunikasi tersebut, terkhusus di media sosial. Sering sekali terjadi krisis. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa setiap krisis yang terjadi dalam organisasi selalu terdapat dua dimensi yang menyertai, yakni dimensi teknis manajerial dan dimensi perseptual komunikasi. Setiap krisis perlu dihadapi dan disingkirkan agar organisasi tidak kehilangan kredibilitas dan reputasinya, serta tetap menjaga citra positif dari organisasi dan komunitas tersebut. Sekian dari kesimpulan maupun kami saya sampaikan bahwa komunikasi ini adalah untuk membentuk jiwa kita menjadi lebih terampil, menjadi lebih baik, kreatif. Kemudian kita menggunakan bahasa yang soft communication, tidak bahasa menyerang, tidak bahasa menyalahkan orang lain, tidak menyakiti, dan ini adalah komunikasi yang murni, efektif, komunikasi yang bagus. Karena komunikasi itu adalah yang jago-jago komunikasi yang seperti itu, tidak menyerang. Ada masanya menyerang ketika ada misalnya perdebatan, itu boleh menyerang. Tapi menyerang itu tidak dendam, hanya untuk melengkapi semuanya itu menjadi lebih baik, dikembalikan kepada situasi normal. Tapi jangan sampai berkhianat dengan komunikasi, karena dia itu akan mencari mangsa-mangsa yang baru. Ini perlu diperhatikan. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke materi kami yang pertama, yaitu mengenai pengertian komunikasi efektif.
perusahaan dapat menjurus yang mengakibatkan krisis yang besar. Yang keenam ada krisis karena kesalahan strategi bisnis. Krisis ini penyebab utama kesalahan ini terjadi karena kelirunya perencanaan dan implementasi strategi perusahaan. Yang ketiga ada krisis karena terkaitan masalah kriminal. Krisis ini membutuhkan respon yang tepat karena menjadi magnet media untuk mengancam berbagai perusahaan. Pergantian manajemen, sebaiknya perusahaan melakukan persiapan terhadap pergantian jajaran manajemennya supaya perusahaan lebih siap untuk regenerasi. Dan yang terakhir yaitu krisis karena persaingan bisnis. Katanya persaingan bisnis dapat menyebabkan persaingan bisnis menjadi semakin sering terjadi pada perusahaan yang memonopol pasar dan menyerang persaingan secara frontal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengelolaan komunikasi bisnis yang efektif melalui hubungan masyarakat. Perusahaan yang sadar akan identitas citra perusahaannya sendiri. Pada dasarnya akan memelihara citra yang efektif dan produktif terhadap perusahaan tersebut. Nah, komunikasi yang efektif dan produktif ini dipercayakan kepada tim humas di satu perusahaan atau masyarakat. Nah, humas atau PR merupakan salah satu fungsi manajemen yang menangani komunikasi di bidang informasi dan fungsinya adalah untuk mengelola reputasi perusahaan dan produk di lingkungan internal maupun dan terutama di eksternal. Tugas utama itu yang pastinya mempublikasikan mengenai hal oleh PR atau humas tersebut ada 4. Yang pertama, menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan media. Yang kedua, mengembangkan komunitas dari satu perusahaan tersebut. Yang ketiga, menjaga kontak dengan para elit komunikasi massa. Dan yang keempat, menjaga kepercayaan oleh pemegang saham dan karyawan di satu perusahaan tersebut. Nah, jadi intinya tujuan dari humas yaitu mengembangkan reputasi perusahaan melalui mekanisme 3P. P yang pertama yaitu pencitraan, P yang kedua yaitu publikasi media massa, dan P yang ketiga yaitu pendapat umum. Terima kasih, saya akan pada mulai silakan. Jadi saya akan membahas yaitu contoh kasus dan strategi penanganan krisis. Kami mengambil kasus susu Denpau di Indonesia pada tahun 1988. Beredar rumor bahwa susu Denpau yang diproduksi oleh Nestle dinyatakan terdapat campuran lemak babi di dalamnya. Penanganan terhadap pencederaan citra ini dilakukan karena pada waktu itu televisi masih tunggal, yaitu TVRI, dan dominasi pemerintah yang besar. Kecepatan pihak Nestle merupakan sebagian dari solusi terhadap menebak yang terdatangkan umum yang menolak susu Denpau. Tak berselang lama, pihak manajemen Nestle segera mendatangkan alat pendeteksi kehalalan dari Malaysia. Nah, selanjutnya akan disambung oleh Pia. Melanjutkan contoh dari nah, kenapa manajemen Nestle segera mendatangkan alat pendeteksi kehalalan dari Malaysia? Karena alat tersebut berasal dari Malaysia, dan juga karena beberapa pertimbangan yang pertama dan utamanya karena Malaysia yang lebih dulu memperlakukan kehalalan produk karena merupakan negara Islam. Dan pemilihan negara Malaysia musim ini bisa didapatkan dari manapun, akan tetapi efek terhadap anatomi bahan pembicaraan publik di Indonesia jelas berbeda. Nestle seakan mendeklarasikan kepada publik bahwa pihaknya benar-benar tidak gentar untuk diuji oleh alat yang abstrak di negara Islam. Mereka bukan hanya berbicara di depan TVRI, akan tetapi juga mempertontonkan minuman susu Denpau di depan TVRI. Kasus ini menarik karena strategi Denpau yang jelas tidak melawan rumor dengan mengklarifikasikan sendiri, akan tetapi justru dengan mendorong pihak ketiga untuk mempromosikan mengenai halalnya susu Denpau tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai komunikasi efektif sebagai strategi manajemen krisis khususnya di perusahaan. Kesempatan yang diberikan kepada saya di sini, saya hanya ingin menanyakan bagaimana cara kalian untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya krisis di sebuah perusahaan yang ada di materi yang telah kalian paparkan. Maksudnya itu cara kalian bagaimana untuk mengatasi 9 faktor ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ustaz Muzaffar dari kelompok 5. Jadi gini kan, baru
krisis setelah beberapa hari. Dan ada rumor atau berita-berita yang dikeluarkan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya sekelompok yang menghack daripada perusahaan tersebut, yang mana mereka telah mencuri data-data daripada nasabah dari bank tersebut. Nah, pertanyaan Zahwa, bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang perlu dilakukan oleh pihak tersebut menurut pandangan kalian untuk mengatasi halnya itu, karena banyak data-data dari nasabah yang telah dicuri seperti itu. Dan itu saja, terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Iwan. Untuk mengantisipasi krisis yang semula tadi itu pastinya berbeda-beda kan dalam setiap krisisnya. Namun kalau secara umum krisis itu akan ada tahap pra, ada krisis dan ada pasca. Nah, pada pra itu kita bisa kayak jaga-jaga persiapan. Terus pada krisis itu kita menangani itu dengan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, dan pada tahap pasca itu kita udah menyelesaikan krisis. Nah, kalau secara umum cara kita menanganinya itu bisa kita menggunakan komunikasi atau hubungan dengan masyarakat. Kita bisa mengkomunikasikan citra baik kita kayak gitu. Selain itu kita juga harus memastikan bahwa tim manajemen krisis itu terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan, sehingga sebuah perusahaan itu selalu siap untuk mengatasi semua masalah dan krisis yang ada. Baik, itu saja dari saya. Sebelumnya terjadi krisis karena ada masalah di dalam manajemen secara internal maupun faktor lain yang dari eksternal ataupun kombinasi dari keduanya. Ada ciri-ciri dari krisis. Yang pertama, krisis itu pastilah mengandung unsur kejutan. Jadi kejadian krisis itu pasti tidak terduga-duga kejadiannya. Habis itu organisasi pasti tidak akan siap menghadapi peristiwa tersebut karena terjadi yang tidak terduga itu. Jadi kan kita kadang tidak mengantisipasi kejadiannya. Jadi menurut saya ketika menghadapi krisis tersebut, strategi yang paling banyak digunakan dalam perusahaan itu adalah memiliki reputasi yang buruk, sehingga menjaga serta meningkatkan reputasi kita yang baik untuk kedepannya, menjaga citra positif dalam ingatan masyarakat, karena kan masyarakat seringkali lupa terhadap hal-hal positif yang dilakukan perusahaan, tetapi cenderung mengingat yang negatif. Maka dari itu kita perlu strategi komunikasi efektif untuk menghilangkan hal-hal negatif tersebut menjadi citra positif untuk kedepannya. Itu saja yang dapat saya jawab. Mengeluarkan klarifikasi mengenai apa yang sedang terjadi dalam kasus kebakaran ini, mengenai info-info yang kebocoran data lah, pencurian data nasabah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dihack lah, itu belum ada klarifikasi tersendiri dari pihak BSI tersebut. Jadi menurut saya yang tersebar itu bisa jadi tidak terbukti, bisa jadi hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu seharusnya menurut kami seharusnya BSI sendiri itu melakukan klarifikasi terhadap apa yang sedang terjadi, menghilangkan anggapan orang yang tidak terbukti kebenarannya, menghilangkan isu-isu yang menjadi krisis bagi BSI tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan penampilan dari kelompok 5 tadi sebelumnya mengenai tentang krisis. Tadi udah dibahas tentang pertanyaan dari Imam itu bagaimana kita menangani krisis. Kan ada begini ya, ada 9 faktor penyebab. Nah itu juga dijelaskan sama ngomong sebelumnya oleh Jewan ya, tentang apa aja tahapan-tahapannya dari pra, kemudian apa. Tapi yang saya lihat ini yang dari contoh yang diberikan oleh faktor-faktor yang diberikan oleh kelompok 5 itu lebih ke physical damage, masalah-masalah damage. Sedangkan kalau misalnya tadi kan kita membahas komunikasi efektif. Sebenarnya komunikasi efektif itu nggak bisa nyembuhin ini, bencana alam, kerusakan produk dan lain-lainnya itu sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya dijawab dengan jawabannya tadi physical damage itu apa pelindungannya oleh perusahaan itu ada asuransi.
Asuransi merupakan sebuah lindungan dari kita, lindungan perusahaan untuk melindungi perusahaan mereka. Makanya saya sambung dengan dengan pertanyaan BSI, dengan pertanyaan jawab tentang BSI. Sebenarnya BSI sudah melakukan metode supaya produknya nggak panik. Kenapa? Karena mereka nggak mau jelaskan luar. Ini masalahnya kenapa? Mereka udah bilang masalahnya maintenance. Udah itu aja. Karena mereka tahu siapa pengguna mereka. Orang-orang seperti apa yang menggunakan BSI, masyarakat seperti apa yang menggunakan BSI. Jika kita lihat, kemarin saya udah ngecek beberapa kali Instagram, saya bukan pengguna BSI, saya bukan pengguna BSI, tapi penasaran, ini BSI kenapa? Karena seperti yang dia bilang tadi, ada rumor beredar tentang malware, kemudian tentang virus, kemudian tentang hacker yang seperti Jawa contohkan. Tapi BSI belum memvalidasi itu benar atau enggak. Karena BSI tahu masyarakat Indonesia terbiasa ketika kita bilang ini kena virus, kena apa, panik, penarikan secara tiba-tiba. Ketika penarikan secara tiba-tiba, bank itu bangkrut. Karena sebenarnya itu yang diolah, yang diputar oleh bank itu uang kalian. Jadi uang bank itu uang kalian semua, uang bunga dan uang segalanya. Jadi kenapa supaya kalian nggak panik, supaya nggak narik uang kalian semuanya walaupun cuma 100.000 dalam bank itu berguna untuk bank. Makanya kenapa bank BSI itu nggak ngasih tahu ini kena virus loh, karena mereka nggak berani, mereka takut kehilangan kalian. Maka isunya apa? Manajemen yang mereka lakukan adalah yang pertama itu mereka lakukan supaya masyarakatnya nggak panik, user control. Jadi masyarakatnya nggak panik, bagaimana mereka menciptakan apa sih alasan yang make sense untuk mereka, untuk kalian, untuk pengguna BSI supaya kita nggak panik nih, nggak takut nih kena virus. Siapa yang takut kalau misalnya dananya uangnya yang 1 juta ataupun cuma 100.000, tapi itu uang kalian satu-satunya. Jadi siapa yang nggak panik ketika uangnya hilang? Maka BSI memutar otak dan terakhirnya saya lihat BSI sudah beroperasi kembali. Itu postingan mereka yang terakhir kali. Itu sebagai bukti kalau misal udah apa kok kalian tetap percaya sama kami. Itu usaha mereka untuk membangun image mereka. Kamu bisa masalah ini kamu bisa tangani. Dan kemudian saya mungkin untuk teman-teman yang selanjutnya yang presentasi itu saya masih belum dapat nih lahirnya teori krisis ini dari mana. Kalian sudah mendengar penjelasan ini dan itu, tapi saya belum dapat nih lahirnya kenapa, bagaimana lahirnya, dan bagaimana perkembangan pola pemikirannya gitu. Itu yang belum dapat. Mungkin untuk teman-teman selanjutnya atau kelompok saya yang belum maju juga mungkin bisa membahas itu nanti. Karena kayak saya pikir kita udah jauh-jauh nih tentang, apalagi tadi udah bahas tentang komunikasi efektif untuk membahas krisis. Karena sebenarnya kalau dilihat dari komunikasi efektif kurang mampu untuk membahas krisis. Karena saya percaya untuk menanggapi krisis komunikasi doang nggak cukup. Komunikasi merupakan tindakan, tapi efektif nggak tindakannya. Seperti tadi contoh-contohnya tadi, bencana alam, dirimu ngomong ke masyarakat, kami kena bencana alam, tolong bantu. Masyarakat ini, kan impactnya apa ke kami? Jadi sebenarnya masih janggal, apalagi tiba-tiba tadi pembahasan kelompok 6 ini loncat ke komunikasi perusahaan. Sebenarnya sedikit janggal, tapi nggak apa-apa karena di perusahaan ada krisis. Karena sebenarnya kampus adalah sebuah instansi juga, sebuah perusahaan. Dan komunikasi yang efektif berguna untuk mengatasi krisis tersebut. Dan itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.